Hiburan dan cuan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari industri sepak bola di dunia. Keterikatan mereka membuat industri si kulit bundar bisa menarik banyak investor untuk datang berinvestasi di klub-klub sepak bola. Kita bisa lihat di Eropa yang menjadi kiblat sepak bola di dunia, konglomerat, sultan, bahkan sampai pengusaha, mereka menanamkan modal mereka ke klub-klub besar di Eropa. Kalau kita intip sedikit ke laporan keuangan masing-masing klub elit di Eropa, pemasukan mereka berasal dari 3 kategori. Pertama, hak siar yang memiliki porsi sekitar 40-50% dari pendapatan klub. Kemudian yang kedua, ada sponsorship dengan presentase pendapatan klub mencapai 25-35%. Sementara yang ketiga adalah merchandise dan komersial lainnya yang memberikan pendapatan sebesar 20-35% ke klub. Dan juga yang terakhir adalah penjualan pemain atau transaksi jual beli pemain yang bisa menjadi pemasukan kepada klub. Nah, itu di Eropa. Lalu bagaimana di Indonesia? Kayak kalau luar negeri mungkin ada broadcast rights, ada ticketing, tadi Mas juga udah mention merchandise, ada partners kita. Nah, kita juga jadi bahwa ada ticketing yang berkurang, of course, tapi kita juga berusaha gimana caranya dari sisi-sisi lain untuk bisa membantu mensupport operasional kita gitu. Pemasukan klub itu tentulah ada 3 ya. 3 pemasukan klub di Indonesia terutama. 1 sponsor, kedua tiket, 3 merchandise. Ya dalam masa pandemi gini tentunya tiket nggak ada pemasukan, nol. Sponsor, alhamdulillah, existing sponsor kita ada. Tapi kan otomatis kaki kita hilang nih, sehingga kita terus berusaha berinovasi untuk merchandise itu gimana cara menopang. Tapi kedepannya insya Allah harus bisa gitu. Maka kita terus edukasi tim supporter untuk membeli yang asli, support kita dan sebagainya, itu sih. Kalau merchandise kita itu, kita pertama kali punya store itu tahun 2018 ya. Jadi ever since emang evolusinya mulai kerasa dari yang awalnya mungkin we were focus heavily on just jerseys. And then now kita mulai develop mengikuti pasarnya itu juga, keinginan pasar juga. Nah kayak kemarin tuh akhirnya kita melihat bahwa oh ada opportunity nih, tadi kayak Mas bilang kan kayak Persib tuh nggak cuma bola, nggak cuman 45 kali 2 gitu. Tapi it's an everyday thing. So we end up engaging with a band, with an indie band yang akhirnya juga mendapatkan antusiasme yang baik nih. Jadi kita tadi apakah tentunya mereka lebih antusias ketika ada pertandingan ya, tadi kayak ada pride tersendiri gitu. Tapi tadi how do we engage with our fans? Pada saat Liga 2 kita belum punya namanya store, kita itu baru semuanya online. Salesnya baru online, kita jualan online, tapi kan namanya klub sepak bola itu kan kedaerahannya kental sekali. Kalau orang Tangerang beli online, kirim by online juga kasihan dengan ongkos kirim dan sebagainya. Kita mempertimbangkan di Liga 1 ini saatnya kita mulai punya mini store lah kita sebutnya. Ini store pembelajaran, store awal mula kita yang kecil, tapi kita berusaha fulfill semua keinginan supporter dengan memperbanyak artikel. Itu di bulan April 2020 kita baru punya store ini. Jadi ini mini store pertama kita lah. Kalau mengenai pendapatan sih pastinya ada lah ya Mas, kita punya bisnis baru tentunya diberikan target dan ingin beruntung lah gitu. Tapi dibilang mungkin berapa persennya belum sebesar yang kita harapkan. Tentunya kedepannya kita akan terus melakukan pengembangan, kita mulai banyak jualan online juga, yang kita ngeliat kan juga numbers of penjualan online-nya itu naik semua lah ya gitu. Ya manfaat pentingnya satu adalah etalase untuk keseriusan manajemen kan. Kamu punya store, punya etalase, punya showcase, tentunya dilihat oleh supporter atau fans kita ataupun klub lain, inilah Persita going profesional. Jadi manajemen serius untuk melakukan ini. Salah satu komitmen kita kan membuat megastore di mana? Di stadion.
Tadi ya, marketnya Persib itu kan sangat luas, dan caranya mereka berinteraksi berbeda-beda juga. Ada orang yang emang udah terbiasa belanja online, maka mereka juga lebih pede untuk nggak lihat barangnya, ibaratnya udah deh, we'll just buy it gitu. Tapi ada juga yang kayak I need to see it physically, touch it, and then I can decide gitu. Tapi tadi untuk menjawab, obviously jersey would be the key ya. Itu apapun identitasnya Persib, and then the rest would follow. Pergerakan bisnis merchandise ternyata perlu pengembangan. Selain untuk mengkampanyekan kecintaan kita kepada klub, juga untuk melebarkan pasar tentunya. Salah satunya dengan kerjasama penjualan merchandise bersama supporter, seperti yang dilakukan Persija dengan Jakmania. Pada dasarnya supporter dengan klub itu kan melekat ya, artinya memang saling melengkapi dan kalau bisa memang saling menghidupi satu sama lain gitu loh. Bukan klub menghidupi supporter dalam arti kata yang aneh-aneh atau quote-unquote ya, tapi lebih ke arah bagaimana si klub ini bisa membantu supporter yang memang memiliki unit usaha dan itu makin mengejarkan exposure dari si klub itu sendiri gitu. Jadi kan memang semuanya harus saling terikat lah gitu. Nah, ekosistem ekonomi inilah, kenapa saya bilang ekosistem ekonomi, karena ini harus terbentuk dulu. 360-nya seperti apa, demandingnya seperti apa, supply-nya gimana, ya kita coba kawinkan itu semua. Karena dari sisi Jakmania yang kita butuhkan adalah bagaimana si store-store ini tetap eksis ada di Jakarta, biar orang lebih sering melihat atribut Persija segala macam ketika mereka lewat, dan itu kan sesuai dengan memang visi misi kita lebih mempersijakan Jakarta gitu. Tadi ya, mungkin tiap tim punya karakter fandom dan karakter bisnis yang berbeda-beda, termasuk juga kultur daerah tersebut. The way people spend in Jakarta versus kayak Bandung kan juga berbeda. Jadi kedepannya pastinya akan ada sih Mas rencana untuk kita berekspansi, menambah jumlah store dan menambah tangan-tangan distribusi itu. Dan tentunya kita akan sangat happy kalau kita bisa info fans kita juga untuk menjadi empowerment untuk mereka juga ke depannya. Targetnya tentunya kita ngajak supporter sih, komunitas. Selama ini kan kita udah punya 2 ya, dengan salah satu komunitas atau supporter di Persita 2, kita sebut Mitra Persita. Kedepannya kita pengen ada 3-5 lagi tahun ini sebenarnya. Ya, yang pertama sih pasti trust ya, maksudnya kita trust dulu, saling trust satu sama lain antara pihak Persija dengan pihak outlet resmi, dan begitu pun sebaliknya. Artinya memang kerjasama ini harus kawin lah, maksudnya kawin dalam arti kata ya kita tahu nih, kita saling melengkapi. Jadi misalkan ada produk baru, ya kita review dulu segala macam, ini sesuai dengan pasarnya apa enggak segala macam. Nah, hal-hal seperti itu yang kita lakukan. Untuk memulainya itu dengan kebutuhan. Jadi balik lagi ketika fans pemainnya pakai baju apa, fans pasti mau kan punya baju itu. Nah, itulah yang kita sampaikan ke manajemen, lalu manajemen itu menerima dengan baik respon kita, akhirnya terjadilah kerjasama itu. Pertama sih kita ini simbiosis mutualisme ya, artinya store-nya Jakmania itu membutuhkan barang dan pasti barang resminya Persija, dan Persija juga membutuhkan kaki-kaki distribusi untuk mendistribusikan barangnya. Jadi memang semangat itu dulu yang kita pahami untuk ya simbiosis mutualisme lah, sama-sama menguntungkan. Dan program ini memang program yang kita buat sebagai kita ingin menghidupi store-store kita, dan kita juga ingin lebih memasarkan lagi produk-produk kayak si Persija ini. Karena mungkin sekarang online bisa lah, tapi kan bagaimanapun juga anak-anak tuh banyak yang lebih suka ngeliat dulu barangnya segala macam baru beli gitu. Nah, itu sih yang ekosistem ekonomi itu yang sedang kita bangun. Iya, jadi industri sepak bola kan memang stakeholdersnya sebenarnya banyak gitu, bahwa tim dan produk yang kita provide adalah entertainment match sepak bolanya itu, tapi I think the people sits at the core of the business juga. So we never think about kayak aduh gimana caranya bisa like commercially better, tapi how can we engage with our fans better, how can we understand our fans better, karena without that kita nggak akan pernah bisa maju further gitu, and everything that we do is based on our fans. Artinya memang ini yang kita harapkan. Kalau konsep dengan pengembangan UKM sendiri belum kita matengin sih, tapi memang secara tidak langsung konsepnya seperti itu gitu. Tapi memang kalau secara
secara umum kita belum bisa bilang oh ini memang konsep pengembangan UKM dari distro-distro Jackmania, enggak juga, tapi ini adalah usaha untuk menghidupi, usaha untuk lebih mempersijakan Jakarta, dan usaha untuk lebih bekerja sama antara klub dengan supporter, itu sih. Itu tadi pernyataan perwakilan klub Liga 1. Memang tidak semua, tetapi semoga bisa mewakili gambaran kontribusi merchandise di klub Liga 1. Sobat bisnis, bela klub yang mana nih? Udah punya merchandise belum?